Podcast Cerita Puan hadir bersama puan-puan hebat, perempuan punya peran, perempuan pengukir peradaban. Hai, gue Anjar, salah satu mahasiswi kesehatan di kampus inceran abang-abang berseragam. Tak lain dan tak bukan, kampus Poltekkes Tanjung Karang. Dari awal masuk kampus ini, ambisi gue adalah menekuni dunia organisasi. The fact is, gue angkatan pertama yang kuliah di era COVID-19. Zaman dimana anak muda dituntut untuk bisa survive di tengah-tengah pandemi yang banyak sekali merubah jati diri. Waktu jadi budak Zoom, gue ngerasa takut kalau jiwa sosial gue terganggu. Then, I decided to step up dan memberanikan diri untuk gabung bareng Badan Eksekutif Mahasiswa. Organisasi yang merubah stigma, pola pikir, bahkan karakter diri gue untuk jadi mahasiswa yang proaktif dengan ilmu-ilmu yang belum pernah gue dapat sebelumnya. In the other hand, waktu itu di 2020 ada gejolak politik yang cukup besar, which is tentang Omnibus Law. Demokrasi Indonesia saat itu serentak bangkit. Padahal COVID juga lagi tinggi-tingginya loh. Gue bener-bener kagum sama aktivis-aktivis di luaran sana yang berani menyuarakan aspirasi masyarakat di tengah pandemi. Gue yang lugu anak bawang ini juga masih terus mencerna tentang apa yang terjadi pada saat itu. Singkat cerita, gue berusaha cari tahu supaya gue bisa masuk BEM dan kelihatan up to date gitu dengan berita politik. Lucu juga kalau diinget-inget ya. Tapi serius, itu worth it banget loh. Di semester kedua gue kuliah, gue lolos BEM dengan modal nekat itu tadi. Diterapinnya peraturan PPKM di seluruh penjuru dunia pun bukan jadi ancaman untuk organisasi yang satu ini. Dulu gue tetap ikut kumpulan bareng teman-teman gue yang lolos BEM juga. Mulai dari ikut rapat rutin, konsol, jalanin kepanitiaan program kerja, ikut andil dalam dinamika kampus, dan masih banyak lagi. Berjalan sampai 2021, BEM Poltekkes pernah hiatus. Karena perdana nih, ada yang positif COVID setelah kita konsolidasi di ruangan tertutup. Tapi setelah situasi mulai membaik, kita mulai lagi untuk berjuang dan gak menutup semangat kita demi menebar kebermanfaatan. Itu juga yang selalu diajarkan sama BEM. Well, siapa sih yang gak kenal sama BEM? Relasi di mana-mana, bahkan sampai ke pelosok Indonesia. Begitu juga dengan BEM Poltekkes Tanjung Karang. Dari dulu, BEM Poltekkes Tanjung Karang itu udah menebar sayapnya dan dikenal dengan banyak rekanan BEM lain. Begitu juga dengan organisasi rekanan sesama institusi. Terus di 2021 itu jadi tahun yang nano-nano banget buat gue. Ada manisnya, ada juga asamnya. Jadi gini ceritanya. BEM Poltekkes itu kan tergabung dalam salah satu organisasi rekanan sesama Politeknik se-Indonesia. Namanya FKMPI. Kalau singkatannya, Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik se-Indonesia. Keren banget nggak tuh namanya? Jadi ini tuh adalah sebuah forum besar yang isinya gabungan dari kampus Politeknik seluruh Indonesia. Di dalamnya ada kepengurusan yang diisi sama mahasiswa delegasi dari seluruh politeknik yang diutus dari kampusnya. Dan proses reorganisasinya juga ini lewat Musyawarah Nasional FKMPI. Waktu itu gue jadi delegasi dalam Munas FKMPI, berempat sama teman-teman dan senior BEM gue. Munas FKMPI di tahun 2021 itu dilaksanain di Maluku. Selama ngikutin Munas, gue nggak punya ekspektasi apapun. Dan seiring berjalannya Munas, gue dipanggil sama presma gue pada saat itu. Dan terjadilah momen-momen di mana gue dan teman-teman gue yang ikut Munas diminta untuk bersaing bareng calon-calon delegasi se-Politeknik Indonesia demi bisa ikut andil dalam kepengurusan FKMPI nasional di periode berikutnya. Shock dong, panik dikit tapi gak apa-apa, tetap kami iakan. Menyiapkan bahan-bahan seleksi mulai dari pemberkasan, rekomendasi wakil direktur kampus, PPT presentasi, dan lain-lain pun kami kerjakan dengan penuh semangat. Berproseslah kami berempat di sana. Long story short, dari keempat delegasi yang diturunin Poltekkes sama Tanjung Karang, terpilihlah 2 orang yang masuk ke dalam kepengurusan FKMPI nasional setelah melewati beberapa seleksi. Munas ini berjalan selama 7 hari dan non-stop sampai di hari pemilihan. Atas izin yang maha kuasa, salah satu yang terpilih adalah gue sebagai koordinator bidang sosial masyarakat. Bidang yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat dan menjadi arah gerak horizontal organisasi FKMPI. And boom, setelah pengumuman itu gue nangis di antara 2 perasaan.
Seneng, itu pasti, karena bisa jadi perwakilan yang bawa nama kampus selama 1 tahun ke depan. Dan perasaan takut karena gue menambah tanggung jawab di organisasi nasional. Kalau salah, dikritik sama anak-anak Politeknik se-Indonesia. FKMPI itu luas sekali cakupannya. Ada FKMPI nasional yang kepengurusannya dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Kemudian tersebar di bawahnya ada FKMPI daerah yang dibangun di setiap daerah di Indonesia. Kayak contohnya Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Tenggara, Jawa Barat, Lampung, Jakarta, Banten, dan masih banyak lagi. Kurang lebih ada sekitar 16 FKMPI daerah. Mungkin sekarang udah bertambah ya. Kemudian di bawahnya lagi tersebar FKMPI distrik yang cakupannya lebih kecil hanya untuk daerah-daerah yang memiliki distrik. Ya begitulah kira-kira. Dan bidang sosial masyarakat atau biasa disebut SOSMA ini di FKMPI nasional pun merangkul bidang sosma-sosma di setiap daerah. Selama berproses di FKMPI, gue bawa beberapa program kerja. Ada 8 program kerja yang berkoordinasi langsung dengan FKMPI daerah. Implementasi Prokja Sosma itu langsung ke masyarakat, teman-teman. Jadi lebih banyak turun ke lapangan. Sehingga Sosma daerah juga ikut andil. Lumayan challenging sih, karena harus bersinergi dengan Sosma daerah yang saling berjauhan kan. Tapi itu semua jadi pengalaman baru banget buat gue. Mulai dari belajar komunikasi yang baik dan efektif, karena tentu harus selalu ditanamkan yang namanya komunikasi. Yang gue hadapin itu manusianya gak kelihatan. Bahkan hanya bisa bertemu lewat jejaring sosial. Yang kedua adalah soal belajar menjadi pemimpin. Meskipun di atas jabatan gue masih ada pemimpin tertinggi, tapi gue bisa belajar memimpin anggota staf nasional dan sosma-sosma di daerah. Gue selalu berusaha untuk tetap menjalin keharmonisan dengan mereka agar mereka memiliki rasa aman dan nyaman. Selama 1 tahun periode kepengurusan di FKMPI pun gue belajar banyak tentang public speaking. Skill-skill seperti ini yang gue coba asah di diri gue yang masih tergolong remaja pada saat itu. Kenapa gue bisa belajar public speaking? Karena gue selalu mengadakan pertemuan rutin dengan para koordinator di setiap daerah. Dan somehow, gue juga beberapa kali diminta untuk jadi pembicara atau pemateri di program kerja FKMPI daerah. Selain itu, FKMPI juga banyak bekerja sama dengan pihak luar. Lumayan lah buat tambah-tambah pemasukan. Dan dari kerjasama itulah gue banyak berinteraksi dengan orang-orang dari perusahaan, bahkan dari pemerintahan. Insight-nya banyak banget kan? Semua itu gue ambil dan gue kembalikan ke BEM. Pembelajaran tentang organisasi di luar membawa gue ke arah yang lebih positif. Sehingga gue bisa terapkan di BEM, meski di BEM gue cuma jadi staff waktu itu. Tapi dari situ gue bisa lebih banyak sharing ke rekan-rekan gue. Relasi yang gue dapat juga lebih luas loh. Kalau di BEM mau ajak kerjasama dengan kampus lain, gue tinggal menghubungi mereka dengan begitu cepat dan mudahnya. Kalau gue mau healing, keliling Indonesia, berkedok kunjungan kerja, gue juga tinggal ngubungin mereka dan mereka nyambut dengan baik. Sebegitu menyenangkannya bisa mengenal mereka semua. Pahit-pahitnya juga dapat loh. Namanya sebuah organisasi, pasti jalannya gak selalu mulus kan. Di awal kepengurusan, pertengahan, bahkan akhir periode akan selalu ada rintangan. Kritik, tuntutan, rasa kecewa, bahkan sampai amarah pernah gue telan sampai gue ada di posisi yang serba salah. Tapi kembali lagi, asal kita bisa mengkomunikasikannya dengan baik, memberikan jalan solusi, pasti semua bisa terlewati. Apalagi posisi diri gue ada di 2 organisasi, dan semua punya amanah yang berbeda-beda, ditambah lagi kewajiban akademik yang juga harus diselesaikan. Sehingga itu menjadi tantangan yang cukup besar untuk diri gue. But ya, kita selesaikan semua itu dengan mudah, dengan selesai. Karena sejatinya jika kita ikhlas, Allah juga pasti akan memberikan kemudahan di setiap langkah kaki kita atas izinnya. Dari sekian banyak proses, tibalah saat amanah ini satu persatu selesai. Tahun pertama gue di BEM, resmi demisioner. Amanah menjadi anggota BEM pun gue tutup dengan penuh kebahagiaan. Bahagia karena gue bisa mencapai apa yang gue tidak pernah duga. Saat masih memegang tanggung jawab di FKMPI tahun 2022, gue lanjut mencoba hal baru dan lebih di luar dugaan. Keputusan besar yang gue ambil adalah dengan mencalonkan diri sebagai presiden mahasiswa. Iya, presiden mahasiswa, pemimpin tertinggi di badan eksekutif mahasiswa. Kenapa bisa dan kenapa mau pertanyaannya? Honestly, karena tujuan gue cuma satu. Gue mau menebar kebermanfaatan. Ilmu organisasi yang gue punya dan yang gue dapatkan dari berbagai orang, mau gue implementasikan ke kampus Oren gue tercinta ini.
menerapkan hal-hal yang menurut gue masih belum ada dan masih kurang asahan. Sumber daya mahasiswa di kampus gue cenderung pasif soalnya, dan kurang terbuka soal dunia organisasi. Sebab kendala terbesar ada di padatnya tuntutan akademik. Makanya dampaknya banyak sekali ke mahasiswa yang tidak memiliki skill dasar yang seharusnya semua orang bisa miliki. Karena itu akan menguntungkan di dunia pasca kampus. Oke, kembali ke laptop. Di 2022 tercetak sejarah baru untuk hidup gue. Kembali bersaing gagasan untuk bekerja lebih keras. And yap, takdir Tuhan kembali menitipkan amanah dan tanggung jawab besar itu ke gue. Terbangunlah kerajaan kecil gue di BEM 2022. Suasana yang tentram, nyaman, dan hangat. Karena orang-orang di dalamnya adalah yang Tuhan pilih lewat perantara manusia. Gue jadikan kerajaan kecil itu bernama Lentera Barakarsa. Seolah mengartikan semangat jiwa yang membara, namun hatinya tetap memancarkan keindahan dan memberikan kebermanfaatan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kala itu, pikiran dan badan harus terbelah menjadi dua. Karena yang satu sebentar lagi usai, namun yang ini baru aja dimulai. Berhubung sebelumnya gue udah pernah belajar menjadi pemimpin, maka di BEM gue lebih mudah menyesuaikan diri. Terlebih banyak sekali yang membantu. Sehingga bebannya gak perlu dipikul sendirian. Rekan-rekan kerja gue di BEM itu selalu patut untuk diacungi jempol. Tanpa perlu arahan lagi, mereka sudah bisa memimpin dengan gayanya masing-masing. Sungguh itu sebuah anugerah banget untuk gue. Seiring berjalannya waktu, satu persatu mimpi gue terwujud. Organisasi di kampus jadi lebih hidup, banyak inovasi, banyak keterbaruan, sampai banyak juga loh kampus-kampus lain berdatangan silih berganti untuk kerjasama dan kunjungan kerja. Sambil menyelam minum air kalau kata pepatah. Di FKMPI gue branding kampus Tanjung Karang, di internal Tanjung Karang banyak yang mengunjungi karena tertarik dan ingin belajar bersama. Mutualisme namanya. Mulai kembali aktif dengan gerakan eksternal, tumbuh bersama isu-isu politik, menjalar sampai ke pemberdayaan masyarakat. Terrealisasikanlah rancangan kebermanfaatan yang menjadi goals gue di awal. Internal kampus juga merasakan feedbacknya, dan kami yang menjalankan juga turut bahagia. Lebih banyak suka daripada duka saat gue masih menjabat. Duka itu hanya untuk gue pribadi dan orang lain tidak boleh merasakannya. Pelajaran yang gue dapat bukan lagi soal pengembangan soft skill, tapi tentang memaknai sebuah proses. Ketika hal baik yang kita lakukan, maka ganjaran kebaikannya akan kembali. Namun ketika proses tersebut kita jalani dengan penuh ketakutan, maka terjadilah hal yang menakutkan itu. Berani melangkah lebih jauh itu baik, tetapi ketika kita mengajak orang lain untuk bersama-sama melangkah lebih jauh, itulah kewajiban bagi seorang pemimpin. Pintar itu tidak boleh hanya untuk diri kita sendiri. Berbagilah ilmu itu dengan penuh rasa ikhlas dan niatkan untuk beribadah, memupuk amal jariah. Gue Anjar, makasih udah mau dengar perjalanan hidup gue. See you when I see you. Toodles!